Suparlan, Kepala Dusun Bumi Rahayu, sangat mengapresiasi kekompakan antar masyarakat di dusun tersebut yang ada di Desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Friska Artareza dapat berjumpa dengan Anda bersama kami ctolampung.com. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Sukarlan selaku Kepala Dusun Bumi Rahayu atau Dusun Talang Padang, Desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Apa kabar Bapak? Baik. Dalam kesempatan ini saya senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak. Iya. Bapak, seperti yang kita tahu, dusun ini terkenal dengan sebutan Dusun Talang Padang. Iya. Lalu bisa Bapak jelaskan mengapa dusun ini bisa disebut dengan Dusun Talang Padang? Awalnya masyarakat Talang Padang ini kenapa disebut Talang Padang? Pindahan dari Kecamatan Talang Padang, Lampung Selatan waktu itu. Nah, jadi awalnya sekitar 7 sampai 8 kakak membuka lahan di sini. Sampai hari ini berkembanglah masyarakat itu menjadi 300 sekian kakak. Bertambah. Itulah kronologis desa ini awalnya kenapa disebut terkenalnya Desa Talang Padang, tapi aslinya Bumi Rahayu. Bumi Rahayu. Berapa luas lahan dalam bidang pertanian ini sendiri? Lahan pertanian atau lahan perkebunan itu? Luas. Mayoritas di sini pertanian semusim, ada yang perkebunan. Luas wilayah pertanian plus perkebunan. Itu ya lebih kurang sekitar 1.200 hektar. Iya. Apa saja komoditi tanaman tersebut? Terbagi beberapa macam. Di sini ada tanaman semusim kayak seperti jagung, padi sawah, ada yang padi gogo, istilah padi darat. Terus ada perkebunan juga, perkebunan itu terdiri dari sawit, karet, di situ 2 macam. Singkong semusim, termasuk semusim. Ya, Pak. Pemirsa, kita istirahat sejenak untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, hanya bersama kami di ctolampung.com. Suparlan, Kepala Dusun Bumi Rahayu, sangat mengapresiasi kekompakan antar masyarakat di dusun tersebut yang ada di Desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. Dusun tersebut mempunyai produk unggulan di berbagai sektor pertanian dan perkebunan, seperti contoh padi dan tanaman jagung. Pak Karno, ya, tinggal di sini di di dusun ini sudah berapa lama nih, Pak? Mulai tahun 79. Tahun 79 ya. Ya. Terus tanggapan Bapak gimana ini selama tinggal di desa ini dari segi pertaniannya? Ya alhamdulillah, ya bersyukur pada Allah, ya itulah bisa rezeki itu ya berlanjut gitu. Dari segi ini ya, Pak? Tanaman padi, Tanaman jagung gitu. Nah, dan singkong. Kalau Bapak sendiri khususnya tanam apa nih, Pak? Ini padi karena nggak punya tanah, jadi ya numpang-numpang aja, Pak. Oh, Jadi gitu. itu, ya. Jadi kerjasama. Sama ya. Sistemnya kerjasama gitu. Ya. Nah, oke. Makasih Pak Karno ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mari kita lanjutkan wawancara dengan Bapak Sukarlan. Bapak, Dusun Bumi Rahayu ini kan mayoritas pekerjaannya adalah petani. Lalu seperti apa kendala-kendala dalam sektor pertanian itu sendiri? Kalau kendala selama ini yang dirasakan oleh para petani itu pupuk yang jelas. Pupuk Pertama ini, yang pertama pupuk sering langka, hilang dari peredaran, terutama pupuk yang bersubsidi. Iya. Jadi untuk saat ini aja kita waktunya udah mau pupuk nggak ada. Terus yang kedua itu bibit. Bibit ini kan sering dapat bantuan dari pemerintah. Jadi baik padi maupun jagung. Tapi kami sayangkan bantuan itu kualitasnya nggak bagus sehingga masyarakat petani sendiri enggan mau menanamnya. Takut itu nanti malah rugi. Berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Nah, jadi itu kendala yang selama ini kami rasakan di petani-petani kami. Lalu Bapak, berbagai macam kegiatan yang ada di desa ini
salah satunya dalam bidang pendidikan atau bidang kesehatan itu seperti apa? Di sini ada dari TK, TK. ada PAUD juga ada, terus sekolah dasar negeri ada. Sekolah dasar negeri, SMP? Iya. SMP ada. Yayasan. Yayasan itu di bawah naungan pondok pesantren ada. Terus TPA ada, tapi belum dapat sentuhan dari pemerintah. Itu yang jelas. Jadi kami harapkan kalau memang ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang berwenang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan TPA keagamaan ini, ya mohon kiranya diperhatikan. Pemirsa, kita istirahat sejenak untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, hanya bersama kami di ctolampung.com. Dalam hal segi pendidikan, Dusun Bumi Rahayu mempunyai tempat sekolah seperti TPA, PAUD, SD, MTS, dan pondok pesantren. Masyarakat Dusun Bumi Rahayu saling menjalin kerukunan antar umat beragama dengan saling bergotong royong membantu satu dengan yang lain. Dalam mendirikan tempat-tempat ibadah, untuk tempat ibadah Dusun Bumi Rahayu mempunyai 1 masjid, 3 musola, dan 1 gereja. Segi infrastruktur, Suparlan berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan akses jalan penghubung untuk mengangkut hasil bumi di dusun tersebut. Untuk kendala-kendala sendiri Pak selama menjadi petani di sini apa aja nih Pak? Yang pertama mengenai pupuk, terutama pupuk Poska. Oh, Langka sekali dan agak sulit untuk pertanian. kelangkaannya itu disebabkan apa Pak kira-kira Pak? Kami sendiri nggak tahu atau mungkin itu distributor atau gimana, nggak begitu paham. Terus selama ini ketika pupuk itu langka atau tidak ada itu upaya-upaya Bapak apa? Kita memakai organik. Organik ya? Iya. Organik itu seperti apa Pak? Seperti dari kotoran ternak kayak kambing, kotoran sapi, itu difermentasi. Menurut informasi yang kami dapat dari Ketua Kelompok Tani, Bapak Siswadi, sering terjadi kelangkaan pupuk dan buruknya kualitas bibit padi. Kami dapat subsidi, tapi ya itu dari subsidi itu kurang kurang memuaskan dari pihak petani. Sering terjadi keterlambatan antara pengiriman atau dalam Ya, masa tanam. Itu kalau waktu masa tanam antara pengiriman itu sering telat. Sering telat. Masalahnya petani udah masa penyemayan segala macam pupuk belum itu datang. bibit belum datang. Terus waktu pemupukan mau memupuk itu pupuk udah emang nggak ada, mau nyari juga masyarakat nggak ada pupuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mari kita lanjutkan wawancara dengan Bapak Sukarlan. Lalu Bapak, seperti program tahunan, seperti program yang selalu kita lakukan di setiap tahunnya, seperti 17 Agustus, sekarang Taruna, itu bagaimana sendiri sikap atau bagaimana sendiri masukan dari pemuda-pemuda itu? Apakah mereka memberikan semangat yang besar atau memberikan aspirasi yang luar biasa? Ya, kalau pemuda ini peran aktif. Peran aktif. Jadi setiap tahun kalau pas memperingati 17 Agustus itu pemuda yang punya peran di situ. Jadi di sini terbiasa ini Mbak, terbiasa dari tahun 87. Saya kan jadi pamong mulai tahun 84 sampai sekarang. Mulai 87 itu saya biasakan masyarakat ini setiap 17 Agustus peringatan itu upacara bersama. Masyarakat bapak-bapak itu iya. Jadi di situ ada kesenian yang mendadak, spontan, ada karnaval dan lain sebagainya. Tiap tahun dilaksanakan. Itulah peran pemuda. Pemudanya yang peran aktif di sini. Terus untuk kegiatan pemuda itu sendiri di sini kan ada olahraga terdiri dari sepak bola, volleyball, itu ada. Lalu harapan Bapak mewakili masyarakat Dusun Bumi Rahayu kepada pemerintah itu seperti apa? Kalau harapan dari kami sebagai warga masyarakat, mengingat ini kan dusun,
jarak tempuh antara dusun ke desa, Ke desa. itu kan ada sekitar 10 kilometer Jauh. jauhnya. Jadi kalau harapan di sini, kalau bisa itu bisa ada pemekaran, Mekaran ya desa. pemekaran desa. Jadi Bumi Rahayu, Yoso Agung, Rejo Agung ini kan masih satu desa Bumi Agung. Kebetulan bergandengan di sini. Itu kalau digabung jadi satu itu ada 1000 kakak. Oh enggak ada, Desa, sekitar, satu mohon desa. maaf, 3 dusun itu ada 600-an kakak. 600 kakak. Jadi kalau untuk dijadikan desa sendiri saya rasa sudah Sudah cukup. Ya. Fasilitas sudah Memungkinkan. enggak kurang lagi. Sarana olahraga, tempat ibadah dan lain-lain itu Pendidikan. udah ada semua. Nah, jadi harapan dari kami kalau memang memungkinkan, terutama kepada Bapak Bupati, itu harapannya supaya Dilakukan. dijadikan desa sendiri, Desa sendiri. pemekaran dari desa induk yaitu Desa Bumi Agung Marga. Itu harapan untuk ke depan, biar pelayanan ke masyarakat itu langsung, nggak jauh kan itu harapan dari kami. Pemirsa, lengkap sudah perbincangan saya dengan Bapak Sukarlan selaku Kepala Dusun Bumi Rahayu, Desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Saya Friska Artariza beserta seluruh kru ctolampung.com pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. ctolampung.com, media online profesional dan terpercaya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. ctolampung.com, media online profesional dan terpercaya. CTO oke.